Perkenalkan, nama saya Bos Martin Saragi, saya dari kelas 10-5. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos adalah rumah tangga dan nomos adalah peraturan. Saya dapat simpulkan bahwa ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Macam-macam kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi berdasarkan kegunaannya. Kebutuhan ekonomi berdasarkan kegunaannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk dapat berlangsungnya hidup. Contoh kebutuhan primer adalah sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya seperti kipas angin, televisi, kulkas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Contohnya seperti mobil mewah, villa, dan kapal pesiar. Kebutuhan ekonomi berdasarkan sifatnya. Kebutuhan ekonomi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik. Yang kedua yaitu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kejiwaan. Contohnya seperti mendengarkan ceramah, menonton film, mendengarkan musik, dan lain-lain. Kebutuhan ekonomi berdasarkan subjeknya. Kebutuhan ekonomi berdasarkan subjeknya dibagi 2, yaitu menjadi kebutuhan individual dan kelompok. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh individu atau seseorang. Contohnya seperti kebutuhan nelayan pasti akan berbeda dengan kebutuhan seorang siswa. Kedua yaitu kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk bersama. Contohnya seperti pembangunan jembatan, angkutan, dan halte. Macam-macam benda kebutuhan. 1. Berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, benda ini dibagi menjadi 2, yaitu benda ekonomi dan benda bebas. Benda ekonomi adalah benda yang jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya kita harus memerlukan pengorbanan. Benda bebas adalah benda bebas adalah benda yang tidak terbatas atau tidak perlu melakukan pengorbanan. Benda ekonomi menurut kegunaannya yaitu benda konsumsi dan benda produksi. Benda konsumsi adalah benda yang siap untuk memenuhi kebutuhan sehari seperti sepatu, roti, dan lain-lain sebagainya. Kedua yaitu benda produksi. Benda produksi adalah benda yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti karet dan kapas. Menurut proses pembuatannya dibagi menjadi 3, yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Bahan mentah adalah bahan yang belum melakukan proses produksi. Bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah melakukan produksi tapi belum sepenuhnya bisa digunakan. Bahan jadi adalah bahan yang sudah siap dikonsumsi atau sudah siap dari proses produksi. Kebutuhan ekonomi menurut hubungannya dengan benda lain, yaitu komplementer dan substitusi. Komplementer adalah benda yang saling melengkapi. Contohnya seperti pulpen dengan tinta. Benda substitusi adalah benda yang dapat menggantikan satu sama benda-benda lainnya, seperti nasi digantikan dengan jagung. Sistem ekonomi. Macam-macam sistem ekonomi dibagi menjadi 4, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem ekonomi terpusat atau komando, dan yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah merupakan sistem yang masih memproduksi barangnya sendiri. Adapun kelebihan dari sistem ini yaitu tidak terdapat persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan ini. Kekurangannya yaitu pasar ini hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar saja. Sistem ekonomi pasar atau liberal.
Sistem ekonomi pasar adalah sistem yang didasari mekanisme pasar dalam memecahkan persoalan pokok ekonomi. Kelebihan dari sistem ini adalah setiap individu dapat mengatur kehidupan ekonominya. Kekurangannya yaitu dapat cenderung terjadi monopoli atau harga dikuasai produsen-produsen besar. Sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem yang seluruh kegiatan ekonominya diatur oleh pemerintah atau dari pusat. Kelebihan dari sistem ini adalah seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhannya secara merata. Kekurangannya dari sistem ini adalah kurang berkembangnya inisiatif dan kreativitas masyarakatnya. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang terpusat pada perpaduan sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Kelebihan dari sistem ini adalah kreativitas masyarakatnya semakin berkembang. Kekurangannya yaitu sulit menentukan unsur yang mana yang benar. Sekian dari saya Bu, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.